Hello, welcome to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih. Kan dalam bahasa Inggris kita mengenal tentang dua aksen utama, yaitu tentang British dan tentang American. Nah, perbedaannya apa sih? Kan memang beda, kan setiap aksen kan memang beda. Jadi apa sih bedanya? Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang perbedaan antara kedua aksen utama tersebut. Sudah gak sabar kan? Oke, langsung saja. Let's get started. Perbedaan pertama yaitu tentang pronunciation. Apa tuh? Pronunciation yaitu berkaitan tentang bagaimana cara kita melafalkan dan mengucapkan suatu kata. Misal kita punya suatu kata yang tulisannya sama, tetapi cara pengucapannya berbeda tergantung aksen. Nah, misal kata tidak dalam British English diartikan dan dibunyikan not, not. Sementara dalam American English not, not. Nah, sudah tahu kan perbedaannya? Jadi kalau British not, vokalnya lebih kentara. Sementara dalam American not, terkesan lebih datar dan lebih flowing. Jadi not dan not. Lalu ada juga behalf dalam British. Behalf dalam British ini diucapkan dengan halfnya lebih ke huruf up. Jadi behalf, behalf, behalf. Sementara dalam American English behalf, behalf. Sementara perbedaannya jadi behalf sementara dan behalf, behalf. Oke, lainnya yaitu kata new. New itu dalam British English. British English kita mengucapkannya dengan seperti NIU, yaitu new, new. Sementara dalam American kita mengucapkannya dengan no, no, menghilangkan bunyi i-nya. Oke, jadi ini perbedaan dari sisi pronunciation. Selanjutnya, oke, perbedaan nomor 2 yaitu tentang spelling. Apa itu spelling? Spelling berkaitan tentang bagaimana cara kita menuliskan suatu kata. Bisa jadi kata tersebut mempunyai bunyi yang sama, tetapi cara penulisannya berbeda. Misal dalam British, sama-sama nih, British dan American sama-sama mengucapkannya color, tetapi spellingnya berbeda. Contoh spellingnya dalam British seperti ini, color, dan ini juga color. Tapi dalam British kita menambahkan huruf U, color. Jadi kalau di spellingkan jadi COLUR. Lalu ada juga analyze dalam British seperti ini, dalam American seperti ini. Lalu ada juga catalog. Catalog dalam British seperti ini, dalam American seperti ini. Nah, British menambahkan UE. Kenapa? Karena aksen British masih terpengaruh oleh bahasa atau kebudayaan Prancis yang gemar menambahkan huruf UE. Jadi catalog, catalog. Jadi ada tambahan UE. Selanjutnya, perbedaan nomor 3 yaitu tentang vocabulary. Vocabulary adalah tentang kosakata. Nah, dalam keseharian kita sering menemukan berbagai macam perbedaan, ya berbagai macam ya. Jadi penting sekali untuk memahami perbedaan tersebut dalam penggunaan kosakata. Sebenarnya artinya sama, tapi dalam keseharian kita mengucapkannya berbeda. Oke, misal taksi nih, kita menyebut taksi dalam British yaitu dengan sebutan cab, cab. Sementara dalam American taksi, taksi. Lalu ada juga eraser atau penghapus. Itu American. Kalau British nyebutnya rubber, rubber. Sementara American eraser. Nah, lalu ada juga tentang sepak bola. Sepak bola British
aksen British menyebutkannya dengan kata football. Football. Sementara American mengucapkannya dengan kata soccer. Soccer. Oke. Oke, perbedaan selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 yaitu tentang bagaimana cara kita menyebutkan kejadian di masa lampau. Nah, ada yang unik nih. Ini perbedaan yang unik karena menyangkut dengan culture dari masyarakat Inggris dan Amerika, terkait juga dengan dua aksen tersebut, yaitu tentang penggunaan present perfect dan past simple. Lo apa nih maksudnya dua tension tersebut? Nah, kalau present perfect itu tujuannya yaitu menghubungkan antara kejadian di masa lalu dengan masa sekarang, dan jelasnya kejadian tersebut masih terjadi. Misal kita mengalami kejadian masa lampau dan masih terjadi dan masih terbukti saat ini. Sementara past simple itu hanya menerangkan kejadian masa lampau dan tidak menjelaskan apakah kejadian tersebut terbukti benar atau tidak di saat ini. Jadi ini perbedaan culture antara dua aksen tersebut. Jadi misal kita menggunakan aksen British, kita akan menjumpai banyak sekali penggunaan present perfect karena aksen ini cenderung untuk menerangkan kejadian dengan sejelas-jelasnya. Jadi menggunakan present perfect. Nah, misal kita mempunyai kalimat seperti ini, I've lost my book, atau bisa secara formalnya I have lost my book. Itu kan present perfect. Nah, kan lebih suka jelas, jadi kejadian tersebut masih terbukti saat ini, masih benar. Jadi aku masih kehilangan buku, misal seperti itu. Sementara kalau kita memilih untuk menggunakan aksen American English, nah ini perbedaannya, yaitu kita akan banyak menggunakan tentang past simple. Past simple yaitu menerangkan tentang hanya kejadian di masa lampau tanpa menyebutkan kejelasan apa kejadian tersebut masih terjadi saat ini. Misal kalau past simple, I lost my book. Kalau tadi I have lost my book, kalau ini I lost my book. Jadi terkesan simple karena sesuai namanya kan simple. Nah, kalau aksen British English lebih suka present perfect, sementara aksen American English lebih cenderung menyukai past simple. Oke, sekian perbedaan dari British dan American English. Nah, tadi kan sudah 4 ya. Tadi ada 4 kategori yang mulai dari pronunciation, spelling, lalu juga vocabulary sampai penggunaan present perfect dan past simple. Nah, sebenarnya kalau mau mempelajari keduanya itu juga tidak salah. Jadi malah justru aku anjurkan, karena mengapa? Karena bisa menambah kosakata dan menambah khasanah budaya kita. Jadi kita harus mengenal budaya lain supaya juga memperkaya pengetahuan kita. Aku saranin nih, kalau kalian baru pertama atau baru dasar-dasar dalam mempelajari bahasa Inggris, lebih baik mempelajari keduanya. Jadi kita membuka diri untuk kedua aksen tersebut, atau juga bisa aksen-aksen lainnya. Jadi setelah beberapa waktu dan dicoba, lalu tentukan nih mana aksen yang paling cocok dan paling sesuai untuk kamu. Jadi yang paling mengerti tentang kamu kan juga kamu juga kan. Jadi kalau sudah menemukan apa sih passionmu, apa sih aksen yang kamu sukai, jadi terus menerus gunakan satu saja. Jadi misal kita mencari keduanya, lalu setelah kita memutuskan, kita seterusnya hanya menggunakan satu aksen. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita berada di lingkungan berbeda, kan kita harus beradaptasi. Jadi kita harus juga menyesuaikan, juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat dan stay educated.